Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak uptrend dan saat ini akan membagikan dividen sebesar 353 per lembar saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe ketika ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba analisa saham Mandiri yang hari ini masih naik 0,35% ke harga 7.100. Dan jika kita lihat di grafik untuk tren jangka menengah, Mandiri saat ini masih bergerak uptrend, sempat naik mengetes 7.400 sudah agak-agak break, sempat melemah dan bisa kita lihat setelah menyentuh 7.000, Mandiri masih bisa bertahan dan saat ini masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan bisa kita lihat di bawahnya masih ada support MA50 di sekitar 6.725. Dan cara tren jangka menengah, Mandiri masih sangat oke untuk di hold apabila teman-teman sudah punya di harga bawah. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa Mandiri akan bagikan dividen sebesar 33,06 triliun. Dan bisa kita baca sekilas di sini. Nilai dividen per share-nya itu sebesar 353,95 per lembar saham. Dan jika kita lihat di broker summary, pada kenaikan ini terpantau masih ada distribusi dan asing juga masih terus distribusi saham Mandiri. Jadi secara pergerakan saya lihat walaupun ada sentimen pembagian dividen, karena asing masih distribusi saya lihat Mandiri masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan sulit untuk break harga 7.400 dalam satu minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Mandiri, saat ini bisa paling aman adalah coba wait and see dulu di sekitar harga 7.000. Apabila terpantau masih berpotensi untuk melemah dan mengetes 7.000 masih bisa bertahan, baru coba ikut entry di 7.000 daripada paksakan untuk entry di harga sekarang atau di sekitar 7.200, karena bisa kita lihat asing masih distribusi dan kenaikan hari ini juga masih ada distribusi. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Cepin yang hari ini masih lanjut naik mengetes garis EMA 150 di 5.025 sampai 5.000. Dan kenaikan hari ini 4% lebih membuat Cepin malah sempat menyentuh 5.150 yang merupakan resisten berikutnya. Jadi Cepin saat ini bisa kita lihat mulai bangkit dari downtrendnya dan ada potensi untuk mulai bergerak trend. Jadi sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50 mulai sideways dan berhasil bertahan di garis EMA 50 dan hari ini masih bisa lanjut naik. Dan cara pergerakan bisa kita masih terbentuk high low. Dan bisa kita perhatikan di broker summary juga. Asing sebelum distribusi hari ini kembali masuk akumulasi dan kenaikan 4% lebih ini terpantau ada akumulasi besar. Sehingga Cepin saya lihat masih ada potensi untuk break garis EMA 150 dan naik menuju target berikutnya di 5.300. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50 sampai 4.800, apabila minggu ini atau satu minggu ke depan baru mau coba pantau saham Cepin, paling aman mau saya wait and see dulu dan tunggu kembali di sekitar 5.000. Jadi tunggu Cepin terkoreksi dulu ke 5.000, apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba ikut entry. Dengan target jangka pendek saat ini tetap di 5.150 sampai target berikutnya di 5.300. Atau hold saja terus selama 5.000 tidak tembus dengan target lebih jauh di 5.500. Selanjutnya saya akan coba analisa sama ICBP yang malah cara pergerakan saat ini mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi sebelumnya Cepin cara pergerakan oke, mulai berhasil break garis EMA dan mulai bergerak naik, sempat menyentuh 11.800 yang sampai saat ini masih berupa resisten yang sangat kuat bisa kita lihat. Sebelumnya juga pada Juli mengetes 11.800 gagal break dan kembali bergerak turun di bawah garis EMA. Dan sekarang juga setelah awal Februari mengetes dan ternyata mulai sideways dan satu minggu terakhir ini ICBP turun lumayan dalam dan saat ini malah menembus garis EMA 50 150. Dan penurunan ICBP saat ini membuat ICBP turun bawah garis EMA 150 sampai support di 11.000. Dan penurunan ini membuat ICBP malah dekat dengan support di sekitar 10.500. Dan jika kita perhatikan untuk ICBP, asing terpantau 2 minggu terakhir terus keluar dan hari ini juga masih keluar dengan jumlah besar dan penurunan 4% ini juga terpantau ada distribusi besar. Jadi untuk ICBP juga harus hati-hati, cara pergerakan saat ini sebenarnya sudah mulai downtrend. Walaupun memang penurunan hari ini belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh 11.000. Tapi jika teman-teman pantau satu minggu ke depan ICBP mencoba untuk naik kembali di atas 11.000 masih gagal,
Berarti ini akan terkonfirmasi break dan ICBP akan mulai downtrend dengan target penurunan terdekat di 10.500 dan target penurunan lebih jauh di harga 10.000. Dan selanjutnya saya coba analisa atau update saham ini setelah sebelumnya Adro dan teman-temannya PTBA dan sebagainya sudah mulai bergerak naik. Ini juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini juga mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi memang Indi belum sebagus teman-temannya, saat ini baru mencoba break garis EMA 50. Sebelumnya juga Indi sempat rebound dari 1400, tapi setelah mencoba break garis EMA 50 sampai 1600 ternyata gagal, Indi masih melanjutkan penurunan. Tapi 1 minggu ini karena ada sentimen di batubara, saham-saham batubara mulai naik, Indi juga mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan untuk Indi, kenaikan 4% lebih ini sebenarnya jika kita pantau tidak ada akumulasi. Tapi asing terpantau 1 minggu terakhir ini sudah mulai masuk akumulasi saham Indi. Jadi Indi apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saatnya masih menarik untuk di hold. Dan untuk yang belum sempat entry, sebaiknya jangan FOMO untuk entry di sekitar harga sekarang sampai 1.500. Karena bisa kita lihat 1 minggu terakhir Indi sudah terus bergerak naik. Hati-hati ada potensi untuk terkoreksi sementara. Apalagi kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Jadi paling aman apabila teman-teman belum entry, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di sekitar 1420 sampai maksimal 1400 untuk entry saham Indi. Dan saya lihat Indi masih ada potensi untuk terkoreksi sementara pada saat mengatas 1500. Karena memang 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila terkoreksi menurut saya itu masih sangat wajar. Dan selama kita pantau Indi masih kuat berada di atas garis EMA 50, saya lihat Indi masih on track untuk menuju target di 1600. Sampai target lebih jauh di garis EMA 150 di sekitar 1655. Jadi yang sudah punya saat ini masih sangat layak untuk di hold dengan target stop di 1400. Dan untuk yang belum sempat entry, paling aman coba tunggu kembali di 1400 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.